Nah tiba-tiba ngomong gini, Desnya nih ngomong gini, ini anak bakalan mati karena gue tuh marah sama anak ini, ngomong gitu. Dia tuh penghalang gue buat dapetin sesuatu. Mata Des nih hitamnya udah nggak ada, kayak yang di atas gitu. Jadi ini tuh putih semua. Pada kaget kan si teteh, ya Allah ini adik gue kenapa gitu kan. Di situ disolatin, di ngajiin semua, pada ngaji, pada sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi bersama gue Ando, masih di Jembatan Hitam. Seperti malam biasanya, tim Jembatan Hitam sudah mendatangkan seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya. Langsung kita perkenalan saja. Halo Mbak, siapa namanya Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Desviana. Saya ingin menceritakan cerita kejadian saya 2017. 2017. Kalau boleh tahu sedikit aja Mbak, itu kejadian tentang apa gitu? Tentang saya yang diteluh. Diteluh, wah ini Iya. menarik banget nih. Mungkin teman-teman Jembatan Hitam juga pasti udah penasaran banget. Ayo Mbak Desti, sebelum bercerita, ada yang mau dipromosikan gitu, entah itu sosial media? Nah, enggak deh. Nggak usah. Iya, nggak usah. Mendingan langsung cerita aja Mbak ya. Iya. Oke, kalau begitu tetap di Jembatan Hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau cerita tentang saya yang diteluh 2017 yang lalu ya. Jadi awal mulanya waktu itu saya tuh lagi kerja, pulang kerja sekitar jam 5-an lah. Nyampe rumah kan setengah 6. Kerjaan sama rumah kan deket ya. Nah itu emang lagi capek kali ya, langsung ketiduran ceritanya. Nah di situ tuh mimpi ketemu makhluk yang hitam gede tapi nggak ada tangannya. Terus kayak apa ya, kayak ngerasa dipeluk tapi nggak ada tangannya, tapi kayak ngerasa dipeluk sampai ngap banget, kayak kecekek gitu. Nah mungkin si teteh tuh lagi bebenah gitu ya, ngelihat kok ini anak tidur begini banget gitu. Dibangunin kan, kenapa dek, tanya. Terus kayak bengong aja, kayak masih ngap lah. Nah terus besoknya emang lagi kumpul keluarga semuanya. Tiba-tiba sorenya lagi ngobrol-ngobrol, si teteh ini pingsan, kayak kesurupan gitu. Lagi disembuhin sama kakak ipar, tapi kakaknya kebetulan ada juga di situ, itu orang bisa ngobatin juga. Nah lagi diobatin kan, Des ini pengen ke toilet. Nah ke toilet, tiba-tiba di depan pintu kamar mandi yang Des mimpiin kemarin itu ada makhluk itu tuh, tinggi gitu, kayak ngeliatin. Syok langsung pingsan. Nah adeknya yang ngeliat, katanya si teteh pingsan, digotong lagi, kirain ini makhluk yang di si teteh itu tuh pindah ke Des. Nah udah kayak gitu diobatin, udah sadar. Tiba-tiba ini kaki dua-duanya nggak bisa bergerak, nggak kayak si teteh yang normal. Ini si bergerak, nggak bisa bergerak, kayak lumpuh lah. Udah nangis tuh ya, udah kayak kenapa sih gitu. Nah tiba-tiba pingsan lagi, diobatin lagi, sadar lagi, mata yang kena. Tapi ini kaki masih nggak bisa bergerak. Mata yang kena kayak yang buta, nggak, gelap banget semuanya. Udah kayak gitu mikirnya, aduh mati nih gue, ngomong kayak begitu kan. Terus kata si teteh, istighfar Des, istighfar. Tapi ngelihat makhluk yang Des mimpin itu ada di belakang si teteh. Di situ kayak ngeliatin Des. Terus pingsan lagi kan. Nah di situ tuh udah nggak sewajarnya, kayak sadar tapi mata hitam tuh nggak ada, jadi putih. Itu kejer kan keluarga tuh, kayak ini kenapa gitu. Nah tiba-tiba ngomong gini, Desnya nih ngomong gini,
ini anak bakalan mati karena gue tuh marah sama anak ini, ngomong gitu. Dia tuh penghalang gue buat dapetin sesuatu. Nah udah kayak gitu ditanyakan ini siapa, dari mana gitu. Terus kata kakak ipar, kakaknya nih ngomong gini, saya dibayar. Endes nih ngomong sendiri, saya dibayar. Dan ini anak ini dibayar sama anak ini. Jadi dia tuh pengen Des tuh mati gitu. Nah udah kayak gitu beberapa lama pingsannya, hampir dari jam 4 sampai sadar-sadar kan habis Isya. Nah habis Isya pingsan lagi sampai jam 2. Nah di perjalanan jam itu tuh nggak sadar Des tuh kayak yang di rumah tapi di dalam lorong hitam gelap banget. Tapi Des ngeliat cewek cantik banget, rambut panjang cuma setengah badan gini, selainnya tuh ular panjang banget. Awalnya tuh emang nggak percaya ya, dari dulu tuh nggak percaya sama hal-hal kayak gini yang namanya diteluh terus ngelihat makhluk kayak gitu, emang nggak percaya. Tapi setelah kejadian ini tuh Des percaya emang ada gitu, makhluk itu tuh emang ada. Tuh ngelilit, si ular itu tuh ngelilit di badan Des. Tapi makhluk yang Des di mimpi itu tuh yang hitam itu ada di sampingnya. Nah minta tolong kan di ruangan itu tuh Des minta tolong ke siapa, tapi mereka kayak ketawa, kayak ketawa, kayak yang bisikin jangan balik kayak begitu, kayak nggak boleh balik. Terus udah ngap banget, udah ngap. Nah tiba-tiba tuh ngelihat makhluk kayak nenek-nenek tapi semua badannya itu kayak penuh kayak koreng, nggak tahu itu dengkotnya apa gimana ya. Mereka berdua ini nunduk nih ke nenek-nenek ini. Terus ngelihat nenek-nenek itu tuh kayak yang ngusap rambut Des, kayak gitu, kayak yang apa ya, kayak yang gimana sih, kayak yang abang itu tuh ngelihat makanan enak banget gitu. Terus kayak ada bisikan di kuping kanan kan, Des bangun Des, kayak gitu, kayak suara si teteh, bangun Des, istighfar. Tapi Des nyebut nama Allah tuh nggak bisa, dalam hati nyebut istighfar gitu nggak bisa, karena udah dililit sama ular itu tuh ngap banget kan. Nah tiba-tiba tuh kayak yang ketarik, nggak tahu sama siapa, kayak yang ketarik. Dia sadar tapi masih hitam penglihatan, masih kayak yang buta. Nah si teteh cerita di situ mata Des nih hitamnya udah nggak ada, kayak yang di atas gitu, jadi ini tuh putih semua. Pada kaget kan si teteh, ya Allah ini adik gue kenapa gitu kan. Di situ disolatin, di ngajiin semua, pada ngaji, pada sholat, nangis kan. Nah tiba-tiba teteh yang pertama ini pingsan lagi. Pingsan tuh kesurupan almarhum ibu, karena ibu udah nggak ada kan. Kesurupan almarhum ibu ngomong gini, tolongin Des lagi di luar katanya, bukan di sini, tolongin. Nah di situ tuh kita tuh ngerasa arwah jasad ada di sini, tapi roh tuh kayak yang di luar, karena bukan Des. Semua badannya biru, udah kayak mayat gimana sih, kayak gitu, dingin, nggak panas lagi. Lama banget sampai jam 2 malam kan masih kesurupan lagi gitu ya. Nggak bisa nggak bisa di dunia gitu, kayak kayak di dunia nyata nggak bisa ngelihat kayak begitu, ngelihat makhluk itu lagi, makhluk tiga itu. Nah tiba-tiba tuh perempuan yang ular itu tuh ngomong gini, kamu itu istilah bahasa Indonesianya lah ya, kamu itu tuh udah dikorbanin
jadi kamu tuh harus ikut sama saya, kayak gitulah istilahnya ngomongnya gitu. Ya kita kan ngap banget kan, nggak mau ada di situ. Tapi nih kuping kanan tuh ada yang bisikin istighfar des, istighfar. Susah banget buat ngomong astagfirullah, buat ngomong Allah susah banget, kayak yang dililit. Nah terus tiba-tiba tuh yang nenek-nenek itu tuh kayak yang suruh apa ya, ngeluar nembangin bunga kantil ke tubuh Endes. Terus tuh, ya Allah ini mimpi bukan sih, kalau mimpi sadarin dong, Endes bilang gitu kan, karena dulu emang nggak percaya kan hal kayak begini. Nah udah kayak gitu si nenek-nenek itu tuh ngomong gini, percuma, nggak bakalan balik lagi. Tapi kata si Teta ya, di luar kesadaran Endes nih, saat Endes pingsan itu emang nggak ada nafas, udah kayak orang meninggal lah, ya begitu. Tapi si kakaknya punya kakak ipar, kakaknya ini yang orang pintar itu percaya kalau masih ada. Nah dia kayak meditasi kayak gitu, entah dia ngejemput atau gimana ya. Tapi pas di ruangan itu Endes ketemu si kakak iparnya ini nih, kakak ipar Endes, kayak ngajakin pulang, ayo pulang kayak gitu. Tapi mereka kayak yang berantem nih sama makhluk ketiga ini, kakak iparnya Endes nih, berantem gitu. Nah udah kayak gitu ngelihat macan putih, bulunya tuh hitam banget, tebal banget, kayak Endes tuh disuruh naik kan sama kakak ipar Endes, disuruh naik. Udah naik tuh Endes sadar, udah naik ke macan itu tuh sadar. Di situ bisa ngelihat, terus ini juga bisa bisa gerak lagi di situ. Alhamdulillah banget ya, dari Des yang nggak percaya namanya teluh atau ngelihat hal-hal kayak gitu, pas kejadian sama diri Des, ya Des percaya kalau itu tuh emang ada. Semenjak kejadian itu Des sering bisa ngelihat makhluk gaib, tapi Des nggak bisa berinteraksi. Sering ngelihat, kalau misalnya ditampakin tuh ngelihat. Kayak waktu itu di rumah Cimanggu, ngelihat cewek, awal mulanya tuh kayak yang nangis pas ngelihat di jendela cewek di pohon mangga. Dari situ dari mulai diteluh tuh ngelihat makhluk. Tapi Nes nggak bisa berinteraksi buat nanya siapa lu, kalau mau apa gitu, nggak bisa. Terus ngelihat makhluk kayak apa ya, di rumah Cimanggu juga kayak orang ketabrak gitu ya. Emang rumah pinggir jalan ini penuh sama darah. Tapi dia ngeliatin kayak mau ngomong, tapi Nes nggak bisa. Nggak bisa ngomong mau apa gitu, nggak bisa. Tapi dia ngeliatin terus, ngikutin terus, ngeliatin terus, sampai Nes ngomong sendiri, udah ya masing-masing aja lah, jangan ganggu, kita nggak ganggu ya, situ juga jangan ganggu. Itulah banyak pengalaman. Tapi dari situ percaya yang namanya teluh emang ada. Wah, nih Mbak Despi ini sangat menarik banget nih. Banyak banget itu kejadian aneh ya. Iya, banyak banget. Mbak Despi mau nanya sih, mungkin ada banyak sih pertanyaannya, cuman supaya lebih mempersingkat waktu ya. Itu Mbak Despi setelah terkena teluh gitu, itu kan Mbak Despi bisa melihat sosok gaib. Itu sampai sekarang masih bisa ngelihat? Masih, tapi nggak setiap kita jalan ada gitu, enggak. Kalau mereka nampakin ke Des ngelihat. Pasti ngelihat. Terus juga ketika dia menampakkan Mbak Despi kan, terus Mbak Despi ngelihat
sama gitu, masih tidak bisa berbicara gitu. Iya, nggak bisa melihat tapi nggak bisa berinteraksi, mau apa gitu, mau ngeganggu atau nggak bisa. Mbak Despi, dari awal lagi nih, kan Mbak Despi sepulang kerja ya? Iya, Waktu itu sepulang sepulang kerja tidur memimpikan sesosok tinggi besar tanpa tangan dan kaki gitu. Kaki ada, tapi Kaki tangan nggak ada. Cuman dia seperti memeluk Mbak Iya. Despi gitu dengan erat. Kayak meluk sampai ngap, nggak bisa napas gitu, kayak apa ya, kayak bener-bener dipeluk tapi ngap gitu. Dan juga si Teteh itu, si Teteh Mbak Despi kan membangunkan Mbak Despi tuh. Iya. Terus Mbak Despi pergi ke toilet gitu. Di situ sosoknya sama persis. Ada, ya itu kejadiannya besokannya setelah mimpi itu. Oh, besokannya. Iya. Jadi itu sama persis yang ada di dalam mimpi. Iya, ada. Sama persis. Mbak Despi, pengen nanya yang sesosok ular nih. Kan di cerita Mbak Despi tuh ada seorang wanita berbadan ular Iya. yang sedang melilit badan Mbak Despi. Itu lebih jelas lagi gitu gimana Mbak Despi? Ya jadi kayak pas di terowongan itu tuh dia tuh ngelilit, jadi kayak ini tuh kepalanya nih di samping nih. Jadi dia ngelilit badan yang sampai sesek banget, nggak bisa napas. Jadi kayak seolah-olah tuh nggak mau ngelepasin. Nggak mau lepasnya kan. Iya. Sebelumnya juga ada sesosok tinggi besar tuh yang Ya, iya. menekap Mbak Despi juga. Jadi ada dua makhluk gitu. Ada dua makhluk, satu lagi nenek-nenek, jadi 3. Jadi nenek-nenek tiga yang badannya buruk rupa gitu. Iya, yang penuh sama Yang luka. bisa dibilang ya atasannya mereka lah ya. Iya. Mbak Despi kan sempat ditolongin sama kakaknya, kakak ipar Mbak Iya, Despi ya. Iya. Yang bisa disebut orang pintar. Mbak Despi pernah nyari tahu gak siapa gitu yang meneluk Mbak Despi? Iya, jadi dia itu bilang ini sih orang terdekat lah, Oh, orang masih dekat. masih Jadi intinya dia terdekat tuh ya. marah, dendam. Dendam. Mungkin karena ada entah urusan pribadi atau apa gitu, Iya. nggak tahu lah. Mungkin nggak usah diceritain kali ya. Iya. Oke. Mungkin sampai situ aja kali pertanyaan gua. Oh ya Mbak Despi, untuk closing, sebelum closing nih, Mbak Despi ada mau pesan-pesan nggak untuk temen-temen Jembatan Hitam? Ya ada sih. Jadi kita tuh apa ya, harus percaya kalau misalnya makhluk kayak gitu tuh emang ada. Jadi banyak-banyak istighfar aja. Banyak istighfar ya. Ingat kepada Yang Maha Kuasa. Iya. Pasti. Udah. Terus kalau ada sesuatu dendam, janganlah main kayak gitu Oh kan. iya, mendingan Bahaya juga. Iya. lebih baik diselesaikan secara baik, secara Iya. kekeluargaan Mbak Desi. Iya. Oke. Nggak Udah usah sampai kayak situ gitu. aja Mbak Desi. Iya. Oke. Terima kasih banget Mbak Desi sudah Oh, iya, mau mampir ke Jembatan Hitam. Iya. Oke, untuk teman-teman Jembatan Hitam yang mempunyai cerita misteri atau ingin ceritanya diceritakan di sini, bisa langsung aja DM ke Instagram kita di @jembatan_hitam. Oke, terima kasih. Gua Ando, Desviana Desviana, tetap di Jembatan Hitam. Hitam.